Belajarnya banyak. Banyak banget. Bajingannya juga banyak. Banyak. Di lingkungan yang ruwet kayak gitu. Prai ruwet-ruwet. Cok. Jadi Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mon berikut tanpa dosa. Dan aku Anton. Di channel kita Anton Family. Oke, langsung tutup poin aja. Ini lagi suasana lagi gerimis. Lagi mendung gerimis, gitu. gerimis, Jadi kita gerimis mengundang. ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Iya. Gak tahu sih dia mau Iya. buat podcast. Gak tahu tentang apa, tentang katanya tentang teman-temannya, nggak tahu sih tentang. Benar, mau ya ngobrolin sekitar kehidupan pribadi sih, karena kayak keseharian kita, masalah-masalah yang desas-desus sama teman-teman aku sih. Jadi aku mau tanyain sama Bang Anton nih, pernah nggak atau ceritanya gimana? Ya biar kita saling lebih kenal deket sama Bang Anton. Dan Oke. kita udah kenal deket, dan biar lagi lebih deket lagi gitu kan. Nah, dan ini aku udah ngasih beberapa pertanyaan buat dia, dan harus jawab ya. Ini dia nggak tahu nih. Nah, ini dia. Kalau pertanyaannya oke, dijawab. Tapi kalau nggak oke gimana? Harus dijawab dong. Dia kan bukan permasalahan, Ya kan? bukan pertanyaan yang sangat Laptopnya sulit. itu ada di sana. Aku nggak boleh lihat. Aku nggak Nih, ngeliat di dari HP aku samping. juga sih. Ya kan aku Kita lagi akhir-akhir nyantai. bener. Ini Bang, ini kan akhir-akhir ini kan ada nih teman-teman aku tuh lagi bahas yang namanya pinjol alias pinjaman online tuh. Oh, pinjaman online. Dan ada beberapa, ya aku nggak nyebutin inisial ya, ada temen aku ya emang sengaja dia tuh download, kemudian memang pinjem, kemudian emang dia sengaja nggak balikin. Ada yang kayak gitu, ada juga yang emang OJK, dia pinjem, dia nggak mampu untuk bayar. Kadang-kadang ya sengaja juga untuk nggak dibalikin tuh. Nah, ini aku mau tanya sama Bang nih, pernah nggak pinjaman online atau sengaja untuk ngambil biar nggak dibalikin? Kalau Pernah sampai detik ini, aku pernah sekali, tapi tak balikin dong. Cuma 1,5 juta. Sesuai kalau nggak salah. perjanjian. Iya. Ya soalnya kan aku di situ nggak berani, Mon. Takut Berat. sama yang namanya hutang. Benar, berarti emang di sini pinjaman online tuh terkadang memang membantu kita, tapi tergantung kitanya balikin atau enggak. Betul, aku sendiri juga pernah pinjam. Dan di situ juga banyak gitu yang nggak balik. Pernah juga dapet SMS kayak gitu. Maksudnya dapat serem. WA. Aku pernah pinjam juga kayak gitu. Malah terkadang aku tuh download, bukan pinjam, baru mau download udah ke-scan gitu loh. Data-data aku. Ini aplikasi apaan? Kok di dalam aplikasi ada aplikasi lagi, langsung apa install, langsung masuk di rekening aku gitu loh. Dalam waktu 10 hari udah diminta 1,3, padahal masuk di ATM aku tuh 600 ribuan. Gila, bener-bener diancem dataku tuh disebarluasin. Kalau misalkan temen nih aku lanjut pertanyaan nih. Jadi Bang Anton pernah pinjem ya, jujur ya, pernah pinjem. Jadi Pernah pinjaman online kita Gini, udah pernah pinjem tapi dibalikin 1,5, emang bunganya emang bunganya besar gitu kan. Emang pas itu waktu butuh dan uangku nggak bisa diambil, terus yang di orang-orang itu ya itulah nggak balik, jadi ya ngalahin lah. Pernah nggak? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Berarti pinjaman online tuh sangat-sangat bener-bener di lingkungan kita tuh bener-bener udah terbiasa gitu ya. Walaupun sekali 2 kali, tapi rata-rata pernah berarti ya nggak di teman-teman. Ada yang pernah terus dibalikin, ada yang pernah juga nggak dibalikin juga ada. Oke Bang, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nih. Apalagi nih ya? Pernah nggak pinjem ke temen? Aku pinjem ke temen. Nggak dibalikin. Ada dananya tapi nggak dibalikin. Maksudnya aku pinjam ke temen. Bener, Bang Anton sendiri. Nggak tak balikin. Nih, ini kan kebiasaan tuh. Gini, aku pinjam ke temen terus nggak tak balikin. Bener, atau mungkin di saat pinjem janjinya tuh ngebalikin, terus awalnya tuh niatnya tuh pengen balikin. Tapi ketika si temennya abang tuh nggak nagih-nagih, abangnya jadi ngeremehin, jadi pura-pura lupa lah gitu. Pernah nggak nih, kan pasti di lingkungan pertemanan kita pasti ada orang yang seperti itulah. Pernah nggak? Kalau insya Allah sampai detik ini nggak pernah. Ih, serius? Kalau aku gini pinjem pernah, tapi cuma balikin. Balik ada sih. Jadi ada yang kayak tanggal 28 itu kan, terus tanggal 27, 26 itu kita balikin. Terus kadang kalau pas apa itu lewat itu biasanya ngomong. Dan aku pernah pinjam temenku, ini orangnya emang baik banget gitu kan.
sampai 2 tahun atau 2 tahun setengah. Tapi ngomong, aku ada bro. Lemane kamu pakai, kamu butuh pakai. Kalau kalau enggak ya mas tak pakai dulu. Dikasih pakai terus sampai kalau enggak 2 tahun sampai 2 tahun setengah gitu kan. Wih, lama dong ya. Dan yang keren itu pas balikin itu aku malah dikasih uang 50.000, bayangin. Keren banget kan orang itu. Tapi butuh waktu lama loh, Iya. balikinnya 2 tahun gitu. Dia kan, tapi aku kan Berarti ngomong, sabar. tapi aku kan ngomong sama orangnya gitu kan, terus terang gitu kan, ngomong gitu kan, bukan terus pinjem diem pura-pura lupa ya. Pura-pura lupa. Oh, itu kan aku memang yang terpenting kan adalah ngomong. Kan aku udah ngomongin, Cara- aku ada kayak gini mon aku ada mon, tapi aku masih ada perlu, tapi kalau kamu pakai tak balikin. Terus kamu, oh enggak, aku masih ada, pakai dulu ya, pakai kan ngomong. kan ngomong. Kan mau ngasih, aku kan masuk. mau ngasih, tapi Iya. dianya nggak mau karena biar aku pakai dulu karena aku penting. Berarti Nah, kan gitu. si pihak ini kan masih ada uang longgar, jadi ikhlas, ya udah pakai dulu betul. aja kan, Iya. seenggaknya kan menghargai gitu kan Iya. ya. Oh, Kalau oke. gitu kan sama-sama enak karena jelas itu. Betul. Nah, Terus kalau temennya nih kan biasanya kan kalau misalnya si orangnya ini nggak ada niat buruk, mungkin temennya pernah nggak? kalau nggak jawab nggak apa mon ya? Ya harus jawab dong. Kalau perlu sebut inisial deh, nggak apa-apa. Enggak. Sebut inisial kan Aduh. biasa gitu loh. Kalau misalkan Kenapa aku harus kayak gini, bro? kan si dianya Why with me? kenapa sering berarti ini kayaknya ekspresinya sih sering nih kayaknya ini. Ya sama Ya kayak kan, saya ketawa gini loh. lu minjemin dia tuh ikhlas tuh, apalagi kalau si dianya tuh minjemnya sambil mohon-mohon gitu, aku tuh ada perlu gini. Iya, banyak banyak guys, banyak. Sampai dulu pernah nominal sampai di total itu wes. Berapa kira-kira nih? Beberapa orang dong, nggak satu orang. Tinggal satu orang, beberapa orang. Jadi kan wih, banyak duitnya dong. Amin. Tetap tak note gitu kan. Jadi tak note. Sampai sekarang ada note-nya. Kemarin Ada. ketemu temen juga ada ya. Kenapa sih kok harus tanya kayak gitu kan? Yang lain emang gak ada pertanyaan yang lain. Ya, kenapa harus kayak gitu? Terkadang kita tuh jengkel, kita tuh pusing sama orang-orang di lingkungan yang ruwet kayak gitu. Pray ruwet. Jadi gini. Gini HP ku tak buka di note, tak kasihin. Ini loh bro. Lantaran jadi dari jauh nggak tak dekatan gini kan lihat jadi dari jauh gini. Ini loh bro. Wih jadi. Ya terus gimana lagi? Mau sebut inisialnya, berani nggak sebut penting. inisialnya? Enggak usah. Kenapa? Karena emang udah karena ikhlas gini, atau aku gimana? juga ya. Oh ya sudahlah atau gimana? Ya gini loh Mon, kan namanya orang itu ya bermacam-macam karakter dan bermacam-macam. Hewan dong, bermacam-macam. Ya temennya Jadi kan semua gini, berarti. ada yang ya nggak semua tapi kebanyakan. Ada yang molar. Kalau molar sering ya. Buktinya tadi yang pertanyaan pertama, aku gara-gara pinjam online kan itu. Uangku yang ini nggak bisa diambil sama yang itu nggak balik gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa pinjam di di online walaupun bunganya gede. Tapi kita balikin. Ya aku balikin lah. Nggak mau, aku kan karena gini Mon, karena aku pribadi kalau masalah kayak gitu. Ya itulah, aku selalu mengingat tentang hukum timbal balik. Benar. Kalau kita nyusahin orang, yang di atas juga tahu. Takutnya di situ nggak berani aku. Tapi masalahnya kita tuh udah berusaha baik tuh, maksudnya kita tuh cerminan baiknya kita ternyata dibalas nggak baik. Capek nggak jadi orang baik kadang-kadang. Iya. Kan buktinya itu beberapa nggak balik. Kadang pernah, tapi tak balikin lagi karena balikinnya gini loh. Orang sabar, ujiannya makin. Yes kayak gitu, jadi kan ya apa ya, jadi aku pikirnya kan kayak gini, jadi ya aku bukan fanatik agama atau nggak pinter-pinter banget, tapi ya pernah dengar-dengar kayak gitulah Mon. Jadi kalau udah minjemin terus nggak dibalikin ya kalau diomongin udah nggak itu ya terus gimana lagi ya gimana kan? lagi Jadi antara kasihan sama ikhlas juga, nggak usah maksa-maksa. Jadi kan kadang itu berpikiran kalau emang pengen ya udah, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi aku kadang itu milih-milih gitu kan, nggak terus semuanya harus, ya nggak bisa lah. Emangnya seorang miliarder aja udah seorang miliarder itu juga nggak akan seperti itu, kan memilih dan memilah kan. Jadi kan yang enak ya, rata-rata yang enak ya pasti kita akan kasih. Berarti temanku yang ada yang jauh sih. Berarti ikhlas nih ya? Berarti ikhlas nih. Iya, diikhlasin aja.
Kalau dibalikin ya rezeki, kalau enggak ya udah kayak gitu Kalau aja. aku sih nggak ikhlas walaupun nominalnya cuma 100.000, 200.000, Enggak. 300.000. Karena aku ini nggak suka dibohongin gitu loh juga. Ya sebenarnya sih semua orang nggak, ya sama sih nggak suka, tapi ya gimana lagi, aku Tapi juga ikhlas ya, Wi. aku juga mikir gini loh, Mon, Hatinya besar, menjaga ini, guys. menjaga hati. Kalau kita mikirin gitu, ngapain juga dipikirin gitu kan. Kalau aku sih nggak penting banget gitu kan, nanti malah Kira-kira per nggak orang tuh nakal. berapa nominalnya? Yang satu misalkan 1 juta, satunya lima Ya ratus, ada ada situ. kayak gitu-gitu. Tapi banyak dong ya. Ya Diikhlasin guys, kalau aku datengin ke rumahnya beneran. Utang 600.000 kenapa sih aja. harus bahas Sampai kadang-kadang ada yang namanya temen kan pinjam misalkan cuma mohon maaf ya 500 atau 600 atau balik kitanya nyicil. Ada nggak? Nyicil, ada. pokoknya ada semua, Mon, di aku, Mon. Temennya Bang Anton kayaknya ada buaya, Keren-keren ya kan, kadal ya, keren-keren. monyet kayak ada semua ya. Keren-keren. Aku Yang baik anggapnya, yang baik banyak, tapi yang nggak teli ya. Iya. Cok nggak teli cok ya. Udah lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Kalau inget-inget juga mangkal juga Apa nih aku. gara-gara hujan terus ada kita buat podcast kayak gini, pertanyaan-pertanyaannya kayak gini ya kan? Iya lah, ini tuh kalau hujan-hujan ini cocok untuk Jadi nanti setelah bahas podcast ini aku nanti juga terenggat-teli ada gitu. pertanyaan buat Momon. Oh buat aku juga. Ada nanti setelah buat podcast ini ada sesi 2-nya untuk ngasih pertanyaan ke dia gitu. Oke, tanya lanjut. Ada nggak temen yang datang pas butuhnya doang? Jadi hampir mirip sama pinjem-pinjem tadi. Kan rata-rata kan kalau butuh kan bisa jadi jasa yang dibutuhin atau mungkin duit. Rata-rata sih duit ada nggak? Ya cuma karena kalau temennya udah deket kan biasa tuh seret. Tapi kan seneng bareng, susah bareng, terus karena udah akrab pinjem. Kalau yang datang pas sedihnya doang, lagi butuh Ada tapi nggak banyak. nggak banyak. Ada tapi ya. Ada. Berarti normal lah banget. Walaupun sesabar-sabarnya dia Ada, tapi ya ada. kadang ya ada yang oke, kadang ya kadang dikasih, kadang ya macam-macam gitu. Macam-macam. Ya Oke. kayak gitulah. Aku tanya lagi nih Bang ini ya. Banyak banget pertanyaannya, Bro. Fase ternakal atau fase nakalnya Abang tuh di mana? Kan untuk menjadi orang yang ibaratnya kayak kita kan usianya kita udah dewasa tuh. Udah bukan 17, 18 atau 20 tahun lagi. Fase nakalnya Abang tuh kapan? Di umur 20 ke atas. 20 ke atas. Iya. Itu gila banget di situ. Gila banget. Jadi sebelum kita menjadi orang yang sesabar, misalnya belum menjadi orang yang sabar seperti sekarang nih Abang nih. Belajarnya banyak. Belajarnya banyak. Banyak banget. Bajingannya juga banyak. Ya bukan terus kayak gini, kayak nyolong gitu. Enggak. Ya Tapi usah. nakalnya itu di fase-fase seumuran. Ya, normal lah ya rata-rata ya. Ke atas, gitu. Jadi di situ ya udah gila banget. Ya mungkin yang tahu yang enggak. Ya mungkin orang terdekat pasti tahu dong. Tahu sih. Kebanyakan sih yang teman-teman dekat dulu kan, tapi yang sekarang nggak tahu. Dulu aku udah keluar dari zona itu, orang-orang lihat ya instannya sekarang. Kayak gitu rata-rata. Karena terkadang orang-orang tuh dari dulu sampai sekarang ada aja yang monoton, sampai sekarang masih begitu ada aja. Juga ada kan kayak gitu. Jadi Abang ini termasuk yang pernah mengalami kenakalan, terus sekarang ya pernah aku juga kan. Udah bosen gitu. Ya jadi bukan bosen gitu kan. Karena udah melewati itu gitu ya. Pernah di titik gini loh. Sampai kapan kayak gini. Yang aku lakukan itu 0,1% itu enggak ada untungnya gitu. Jadi kalau kayak gini-gini ya udah basi banget. Pakai mikir logika tuh. Iya. Jadi sampai kapan kayak gini, akhirnya terus ya udah itu belajar. Ya belajarnya sih sendiri. Itu yang kadang aku, kenapa aku belajar sendiri gitu? Kenapa nggak ada orang datang motivasi aku, mentoring aku, nggak ada. Bener. Jadi belajar sendiri dari orang sekeliling dan dari pengalaman film juga. Film ya pasti, soalnya suka film sih dia. Itu yang keren banget. Tapi pengalaman pribadi sebenarnya juga banyak kan. Banyak banget, jadi. Sedihnya juga banyak. Oh banyak banget. Sedihnya banyak, senangnya banyak. Jadi aku udah ngalami di titik 0 sampai atas. Jadi sekarang itu aku orangnya itu netral banget gitu kan. Jadi mana balik ke alam aja, ke naturalnya gitu kan. Jadi ada orang kayak gini, dari orang sampai orang gelandangan tidur di pinggir got itu aku paling kayak gini udah pernah. Sampai di bintang 5 udah pernah. Jadi udah pernah semua, jadi kemanapun udah pernah. Jadi kan dulu itu emang kuper. Jadi orangnya tuh minder, Mon, dilihat orang bingung. Gimana sekarang? Nggak peduli. Ya kemanapun pakai baju apapun, pakai nggak peduli. Yang penting aku mau pakai ini udah gitu aja.
Jadi nggak terlalu mikir-mikir kayak Mikir gitu. omongan orang ke Iya, kita gimana. karena nggak Asalkan penting kita gitu kan kan. juga nggak negatif ke orang lain, Mm-mm. jadi oh gitu. Jadi kan yang penting gue gini loh, aku kalau nggak ngerugiin orang, itu baru aku malu. Nah, iku lho, Kayak- Cok, rungokno, Cok. kayak- Ojo kayak- kakean gaya, Cok. Kayak aku nyolong, ya kan. Kayak terus aku tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba mempermalukan orang di tempat umum, datang-datang tiba-tiba kayak gitu, itu yang aku nggak mau aku lakukan sampai sekarang gitu kan. Jadi ya kalau bisa ya, kan namanya manusia itu nggak luput dari dosa ya kan. Ya. Kalau Minum-minum perempuan itu udah biasa ya deh. semua orang rata-rata sih, kadang kan ada yang mau buka, ada yang enggak gitu kan. Soalnya kan itu aib dan nggak penting gitu Benar. Yang penting kan diulas. sekarang untuk ke depan. Iya, untuk ke depannya gitu kan. Ya apa ya? Ya ulasan ini juga buat orang-orang juga kan, orang-orang Bisa berubah pasti. Iya. Bisa Ya emang motivasi lah. ya emang harus kan berubah. Ya kan dari fase ini ke ini kan emang harus berubah, harus ada punya mimpi gitu kan. Benar. Nih buat Anda yang dengerin nih ya, dari Bang Anton nih, dengerin karena semua orang tuh punya mimpi. Nggak usah tinggi-tinggi, seenggaknya jalanin hidup lu yang baik bener. aja. Lu tanggung jawab sama makan lu tiap hari, nyuci baju lu, bangun tidur jam berapa, harus kalian manage, harus tanggung jawab. Yang penting nggak ngerepotin orang. Nah, ya kan? Dan kalau bisa loh ya, kalau bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan. Nanti kita ngelakuin yang baik terus orang-orang menjat, sok gini, terserah. Ya kan, aku sih makanya aku sering ngomong, kalau kita udah melakukan kebaikan terus orang ngomong asam bejat, itu nggak penting. Penilaian kayak gitu nggak penting gitu. Yang penting kita melakukan, oh ini baik, ya udah kita lakukan aja. Kalau aku sih gitu. Jadi masa bodoh gitu kan. Dengan orang-orang yang menjat kadang, kamu tuh gini, ya udah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya aku yang lakuin baik itu udah selesai gitu. Apapun yang kita lakuin itu adalah tanggung jawab kita. Ya kayak gitu. Nah, kalau bisa bermanfaat sama orang lain ya Bang ya. Betul. Kayak Bang. gitu. Oke, bisa saya pahami, bisa saya mengerti, dan ternyata permasalahan kita, lingkungan kita tuh sama. Hampir. Benar. Iya, sama. Tapi untungnya alhamdulillah kita bisa tanggung jawab sama diri kita. Iya, sebenarnya itu di mana-mana itu sama kok. Kita dimanapun ya kan, ya caratin ya kan. Kita dimanapun ya kan. Kita berada di daerah manapun, di kampung manapun, di negara manapun, itu kan emang nggak semua orang pro sama kita. Mungkin 7 dari 10 orang itu pasti 3 dari 10 orang itu pasti nggak pro sama kita gitu kan. Jadi itu wajar. Jadi kalau aku pribadi gini, aku masuk ke daerah orang, kayak mana? Suatu saat bisa ke negara orang, ke negara orang, masuk ya kan. Kalau di situ kita ketemu orang 100 orang ya kan. Jadi kumpul kayak jadi satu, mungkin itu berada di forum apa, atau ada di situ ada 50 orang gitu kan. Terus seandainya yang dari 50 orang itu 10 orang nggak suka sama kita, ya biasa aja. Jadi kalau aku datang udah nggak mikir yang 10 nggak penting gitu kan. Bagiku sih 10 itu nggak penting gitu kan. Jadi aku mikirnya, oh iya ya, aku kesana nanti ketemu orang 40 gitu kan. Orang itu asik keren-keren gitu kan. Jadi orang itu gokil-gokil. Jadi itu aja yang tak pikir. Jadi kesana itu udah happy ketemu orang 40. Tapi kalau mindset kita kayak gini, aduh ketemu orang 10 itu, ya udah kita down. Ya udah. Karena akan selalu ada orang yang pro kontra. Dimanapun. Di sini aja juga nanti ada yang komen yang macam-macam, ya nggak apa-apa lah, wajar gitu kan. Wajarisasi. Dan kita harus memahami dan memaklumi kayak gitu. Karena kita manusia bro, nggak ada ya. Manusia yang sempurna di dunia ini nggak ada. Kita manusia bro, bukan anjing. Jadi nggak ada yang sempurna di dunia ini kan. Jadi ya ada yang salah, ada yang benar gitu kan. Tapi kalau kita udah melakukan benar, disalahin ya udah, biarin aja gitu. Masa bodoh. Udah gitu aja. Oke. Ada lagi? Keren. Udah nggak ada kan? Pertanyaannya cukup dan cukup memotivasi juga. Ternyata banyak banget orang di luar sana yang harus kita hargain untuk kisah hidupnya juga. Iya. Tanggung jawab. Yang aku ambil tanggung jawab sih tadi. Jadi iya kita ini tadi ya, aku berhubung disuruh jawab. Jadi kan aku nggak pengen ngomongin siapapun ya, cuma ini ya ngomong-ngomong sekedar cuap-cuap aja kan, hujan-hujan gini. Jadi kan ya pengennya ya, nggak tahu tadi kok aku pengen momen buat podcast kayak gini, ya udah aku terima aja gitu loh. Kan kalau hujan-hujan sambil ngopi kan, ngobrol, nyeritain kisah hidup atau ngomongin apalah, hal-hal yang tergateli gitu. Tergateli. Cukup
pertanyaannya sampai di sini dulu. Kita mau ngobrol lagi, tapi di hari berikutnya, Di sesi lain, di Bunda. sesi lain. Jadi Atau nanti mungkin aku yang buat pertanyaan lain pertanyaan. buat aku mungkin nanti ya. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.